lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan. Allah sengewete. Sobat Santri, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana tantangan Sunniti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sunniti berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat videonya. Sekali lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan. Allah sengewete. Bukan itu, tapi SWT di situ adalah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Jadi Allah itu maha suci, Allah itu maha luhur, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Bahkan kata Guru Kanudin dalam syarat keilmuan, sebagiannya nih, ketika itu dalam kitab umpamanya ada lafaz Allah dan kelanjutannya itu ada lafaz ta'ala, berarti ulama tersebut itu ulama yang benar-benar memahami tentang tauhid. Jadi SWT di situ bukan sengewete tapi Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Atas saya, kekuasaannya sudah hilang ya di Sunniti menyebutkan bahwa kekuasaan Allah sudah hilang, sudah tidak ada apa-apanya. Ini bagaimana menurut ilmu tauhid. Kita buka kitab Tijan Ad-Daruri, termasuk kitab Kifayatul Awam, Johar Tauhid, kitab Hudhudi atau Hudhadi, Kharidatul Bahiyah, Umul Barohin. Kekuasaan Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Jadi dusta ketika siapapun menyebutkan bahwa kekuatan Allah itu sudah hilang. Justru dalam keilmuan, dalam ilmiahnya, itu kekuasaan Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu kuasa atas segala sesuatu, jadi maksud itu adalah mungkinul wujud. Kita lanjut. Di bawah kaki saya, lihat ya. Di bawah kaki saya, kata Sunniti. Kekuasaan Allah itu di bawah kaki saya, sambil diinjak-injak. Harus tahu, Sunniti bisa itu menggerakkan kakinya, bisa berbicara, itu hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kudrat, irodat, ilmu, hayat, diantaranya Sunniti bisa bergerak seperti itu. Jadi siapa yang tidak berkuasa? Sebetulnya yang tidak berkuasa itu adalah Sunniti dan semua makhluk. Dalam video ini adalah Sunniti. Itu tidak. Sebetulnya yang menggerakkan Sunniti juga itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita lanjut. Kekuasaan Allah sudah saya injek-injek. Dan kekuasaan Allah sudah saya injek-injek. Itu dari mana dalilnya? Tidak ada. Itu justru Allah yang menggerakkan sesuatu. Allah maha atas segala sesuatu itu. Sunniti, Anda bisa bicara seperti itu dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah itu. Allah yang menggerakkan hakikatnya. Segala pun itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatul haqaiq, ini ilmu dalam nih. Hakikat dari segala hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah wahdahu la syarikalah. Saya akan tanggapi lagi, akan saya reaction lagi, karena ini saya merasa terpanggil untuk meluruskan dan memberikan kebenaran untuk sahabat santri dan semuanya. Kita lanjut. sampai si Nabi bangkit. Kalau si Nabi itu bangkit dari kuburnya, nongol lagi ya, saya saya akan tunduk. Yang dimaksud di sini si Nabi bangkit, si itu mungkin maksudnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nanti akan dibangkitkan. Ini menurut tauhid ya. Semuanya nanti akan dibangkitkan di waktunya. Allah sudah menjelaskan, Rasulullah sudah menjelaskan, ulama sudah menjelaskan, nanti akan dibangkitkan. Yang pertama dibangkitkan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh luar biasa. Dan nanti semuanya akan dibangkitkan juga, tetapi tergantung amalnya. Itu ada yang menjadi babi,
rupanya seperti itu menjadi monyet dan lain sebagainya, tergantung amalnya di dunia. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan ketika dibangkitkan itu, kita ada dalam kemuliaan karena kita itu melaksanakan kebaikan, itu melaksanakan perintah Allah, kita taat kepada Allah. Kita lanjut. Tapi sampai si Nabi Bangkai itu, si Nabi Bangkai yang doyannya enjot-enjotan sama babu, ya. Yang sukanya enjot-enjotan sama babu. Itu fitnah. Justru baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan, penjelasan, pendidikan kepada umat supaya menikah. Karena nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Jadi Rasul itu mustahil melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangankan haram, makruh pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan. Karena itu adalah sebuah pengkhianatan. Itu. Jadi Rasul itu mustahil khianat, dan Rasul itu wajib amanah, terpercaya. Terpercayanya Rasul, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan melaksanakan yang makruh, apalagi itu yang haram. Buka lagi ilmu tauhid dalam berbagai kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin Suniti di sini mau belajar kitab. Mudah-mudahan suatu saat. Ya. Jadi maaf ya teman-teman Muslim, doa-doa kalian, harapan-harapan kalian hanya harapan palsu. Sekali lagi, Dewi Bulan masih hidup. Katanya harapan muslimin itu harapan palsu. Saya akan menjelaskan tentang harapan. Ada roja, ada tamanni. Gitu. Kalau muslimin itu mempertebal keimanan, so'imum bin nahar qa'imum bilaya, siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan merasa dirinya jelek, banyak maksiat, tetapi amalnya sangat baik, dan memohon kepada Allah, ya Allah berkahi saya di dunia, selamatkan saya nanti di akhirat, masukkan ke dalam surgamu, semoga. Itu kan dengan doa, dengan harapan. Justru itu adalah harapan yang asli. Harapan yang asli itu, nah, ma qaranahul amalu, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fil Hikam, ma qaranahul amalu, ada harapan diiringi dengan testimoni, pembuktian ibadah, taat, tawakal kepada Allah yang dibimbing oleh guru-guru ahli. Dalam kitab Hikam itu Fitarbiyatis Syekh, justru itu adalah roja. Itu sebetulnya harapan yang asli. Justru harapan palsu itu adalah orang-orang kafir yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala, dan harapan orang-orang berdosa memohon kepada Allah, ada harapan kepada Allah tetapi tidak taat. Justru itu harapan palsu. Nah, di sini harapan palsu itu muslimin, orang yang suka taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, atau orang yang suka menghina Allah. Silakan di sini netizen, silakan mana yang benar tentunya. Buka data, silakan. Nah, selanjutnya. Semakin diberkati, semakin keren. Katanya Suniti di sini semakin diberkati. Yang diberkati itu kita buka data tentang berkah. Apa itu namanya berkah? Ziyadatul khair, numumul khair, kathratul khairat, al khairul kathir. Itu yang dinamakan berkah. Jadi orang semakin tambah kebaikannya, istiqomah dalam kebaikannya, itu yang diberkati, yang berkah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menghina Allah, kalau maksiat, itu bukan diberkati. Itu bukan diberkati, tapi dihinakan oleh Allah. Namanya dalam kitab Jawhar Tauhid itu adalah dikhidlankan. Dikhidlankan itu dihinakan oleh Allah. Khalqu qudratil maksiat. Kalau taufik itu khalqu qudratil ta'at. Kalau khidlan itu khalqu qudratil maksiat. Orang berani, mampu, bahkan lancar itu murtad, kufur, maksiat, berarti itu dikhidlankan oleh Allah, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datanya itu ada dalam kitab Jawhar Tauhid diantaranya. Kita lanjut. Semakin awet muda, pokoknya semakin oke. Kata Suniti, dia semakin awet muda. Orang itu semakin lama itu semakin tua. Kelihatannya muda, tetapi umurnya hakikatnya itu semuanya kita itu semakin kurang.
Justru umur sisa ini, bagaimana caranya kita dengan yang terbaik, semakin mempertebal iman, istiqomah dalam segala hal, dalam kebaikan, sampai kita husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjut videonya, semakin seru. Nantikan Dewi Bulan USA di komal-komal Anda. Saya akan nunggu itu Dewi Bulan atau Suniti, akan saya luruskan, akan saya kritisi tentunya, supaya menjadi pencerahan untuk umat. Saya tunggu. Shalom semuanya. Yang azab mengerikan itu adalah azab yang tertunda. Atau Kita sambil mereaction, setelah Suniti kita akan mereaction Ustadz Abdul Somad. Ini tentang istidraj. Tentang istidraj. Kita coba dengarkan. atau azab berbaju nikmat. Laknat berbaju nikmat. Nah, Azab berbaju nikmat, laknat berbaju nikmat. Ini kan tentang istidraj. Kalau kata Guru Kanudin, yang dinamakan istidraj itu adalah Allah memberi tapi tidak dengan ridhonya. Diulang, Allah tidak memberi tetapi tidak dengan ridhonya. Itu yang dinamakan istidraj, dan itu tidak baik. Kita lanjut. namanya istidraj. Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 182. Al-A'raf ayat 182 dalilnya. Coba kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum. Kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah itu pasti benarnya, mustahil bohong, mustahil dusta. Karena ada dua perkataan yang pasti benarnya, mustahil dustanya atau bohongnya. Firman Allah, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, dengarkan dulu. Ini perkataan dari Syekhuna Kiai Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Kita Min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Kalau orang sakit dia sadar. Orang yang diistidraj itu banyak yang tidak sadar. Seakan itu nikmat, seakan itu adalah pertolongan Allah, padahal itu istidraj. Karena dia tidak sadar, padahal dia sedang durhaka, dia sedang melawan Allah, disejahterakan, padahal itu adalah istidraj. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjut. Bangkrut dia sadar. Kalau orang yang istidraj dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam azab, bahwa dia sedang dalam laknat. Wa umli lahum, aku ulur kepada mereka. Ulur jabatannya tinggi terus, karir. Nah, orang yang istidraj itu terkadang jabatannya semakin tinggi, orangnya semakin sehat, usahanya semakin lancar, tetapi dia dalam melawan Allah, dalam maksiat. Nah, terkadang itu diulur. Supaya apa? Supaya siksaannya lebih berat, lebih memedihkan, lebih pedih terhadap orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjut. Karirnya di kantor sukses terus, bisnisnya untung terus, umurnya panjang, istrinya sehat, anaknya sehat, badannya sehat. Jadi terkadang orang istidraj itu tidak sadar, segalanya itu diberikan oleh Allah terkadang itu. Semuanya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, semuanya pada sukses. Padahal lagi melawan Allah, lagi durhaka kepada Allah, lagi maksiat kepada Allah, sehingga Allah tidak ridho, diberi oleh Allah. Nah, bagaimana selanjutnya? Nggak pernah sakit, prestasi, inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Jadi dia sedang ada dalam tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi, sahabat santri, kita nanti Kanudin akan memberikan komentar yang terbaik tentang istidraj tentunya. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dalam kesempatan ini setelah kita melihat bahwa Suniti itu menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada rasa menyesalnya, tentunya kita sudah pada tahu umpamanya bahwa seseorang itu ada dalam dua hal. Kalau tidak nikmat, itu musibah atau balai. Tapi dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan dua. Orang terkadang mendapatkan nikmat, alhamdulillah, syukur laka ya Rabb. Tetapi orang terkadang itu mendapatkan istidraj. Apa itu istidraj? Kalau kata Guru Kanudin itu sebagian tarifnya atau penjelasannya atau mafhumnya, Allah memberi tetapi tidak dengan ridhonya. Terkadang orang itu ditinggikan jabatannya, disehatkan, hartanya dibanyakan, hartanya semakin banyak,
anaknya pada sehat, usahanya lancar, mandiri, sejahtera. Seolah-olah dunia ini akan dimiliki oleh dia seorang. Orang semakin merasa sombong dan songong kepada Allah, sehingga dia berani maksiat, dan memang dia sedang maksiat dan durhaka kepada Allah. Katanya umpamanya, saya durakanya semakin banyak, semakin lancar. Justru na'udzubillah min dzalik, yang ditakutkan itu adalah istidraj. Allah memberi tetapi tidak dengan ridhonya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya nih, kalau kita melihat orang yang murtad, orang yang kufur, yang maksiat, kita yang pertama jangan kita ikuti, itu salah. Kalaupun itu serba punya, na'udzubillah, itu istidraj. Yang kedua, kita dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, justru kita perbaiki. Kita jangan durhaka, jangan maksiat. Allah memberi semakin banyak, harusnya taati semakin banyak juga. Semakin hati-hati, semakin merasa jelek, tetapi amal kita tingkatkan semakin baik. Jadi kita taubatan nasuha, taubatan hakikiyah, taubatan sahihah. Kita perbaiki syukur kita, tingkatkan syukur kita, semakin besarkan sabar kita, itu. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ikhlas kita untuk membandingi pemberian Allah yang sungguh luar biasa. Itu. Jadi kita jangan durhaka, durhakanya kita hentikan. Justru kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi nikmat. Supaya menjadi nikmat. Na'udzubillah menjadi istidraj. Yang sampai menjadi istidraj, Allah memberi tetapi tidak dengan ridhonya. Nah, biasanya orang yang seperti ini ketika akan menikmati, justru itu dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam kesempatan ini Kanudin akan menyimpulkan, yang pertama, kita jangan menantang, apalagi menantang Tuhan. Songong, sombong, kurang ajar kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kepada siapapun kita jangan menantang, kita tawadhu saja. Ketika umat Islam itu, adakah umat Islam itu dalam keilmuannya itu menyerang? Enggak. Menyerang itu karena diserang. Musuh jangan dicari, bertemu musuh jangan lari. Jangan melawan Tuhan, jangan menantang Tuhan, karena siksaan Allah itu sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizqul arwah kepada kita, iman kita semakin tebal, kita semakin taat, takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah selamanya kami semua itu mendapatkan hidayah, taufik, nusratullah, aunullah, gufranullah, inayah Allah diberikan kepada kami semua. Semoga kami istiqomah dalam segala hal, dalam kebaikan, dan kami husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ditunggu ribuan video Kanudin dengan data, dengan fakta, dengan testimoni yang semakin menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.